Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semuanya bersemangat datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari pada hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berfokus hanya kepada Tuhan. Karena Dia pemilik hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang beri ketenangan di dalam hati kita. Mari kita pada hari ini yang merindukan hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau tunduk di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang penuh di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami, untuk kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami sehat, kami kuat, kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah roh kami, biarlah jiwa kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Dan kami selalu menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang beri kami kemenangan, Tuhan yang beri kami ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang suci, karena Dia Allah yang kudus, karena Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji, di
Sebab bersamamu kami damai, sebab bersamamu kami tenang, bersamamu kami aman, bersamamu, bersamamu Tuhan. Kami diam di hadirat-Mu, suci kudus nama-Mu Tuhan, suci dan kudus nama-Mu Yesus.
Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kita boleh duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama nyatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Bersama nyatakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Amin. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Mari katakan kepada teman samping kiri kananmu, katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita naikkan pujian, lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami kemenangan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan bahwa kami lebih dari pemenang. Amin. Maka dari itu hati dan jiwa kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, mungkin kami sering menggerutu, mungkin kami sering mengeluh Tuhan. Tapi satu yang kami ingat ketika kami tenang di dalam badai itu, maka Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Haleluya.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa, bukan tenang bersamamu, Bapa, bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami pagi hari ini meneduhkan hati kami, meneduhkan jiwa kami di hadapan Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Karena kami perlu pembaharuan yang daripada Tuhan, perlu sebuah perubahan. Kalau kami yang lalu Tuhan mengalami stagnan, kami tidak bergerak, sehingga kami pun sulit untuk mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Ekonomi kami kerap kali mengalami kemacetan, keluarga kami pun kehilangan keharmonisan. Hari ini Tuhan, di tahun yang baru, kami mau Engkau yang memberikan arahan dengan kuat, sehingga kami semakin benar, berkenan dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan, sebuah perubahan besar terjadi ketika kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati, membuka pikiran kami, membuka telinga jasmani dan rohani kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya, sehingga kami diubahkan dan kami mau berubah bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan, berkati dan penuhkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga suara perkataan kebenaran firman boleh kami tangkap bersama-sama dengan benar, dan kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan urapan-Mu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan yang kedua. Ya, tanpa terasa 1 bulan di tahun 2025 berlalu, dan kita percaya pemeliharaan kasih Tuhan yang ajaib terus melingkupi kita yang hadir pagi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana orang yang mau mengalami kemuliaan daripada Tuhan, hidupnya rela untuk ditata. Memang sesuatu hal untuk penataan diri bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang orang yang rela ditata, kita juga harus rela untuk diubahkan. Nah, sebuah perubahan tentu perlu pembayaran yang mahal. Seperti yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kalau rumah direnovasi, yang pertama-tama pasti yang perlu dipikirkan adalah biaya. Kemudian sesudah biaya apalagi waktu. Ya, waktu itu menyerap semuanya. Kadang-kadang kita yang merenovasi rumah kita kan berkata capek. Kenapa capek? Karena semuanya kotor. Nah, demikian juga dengan sesuatu hal yang namanya perubahan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan sesuai dengan tema saya memberikan judul mau berubah. Ya, gambarnya adalah dari seekor ulat kemudian menjadi kepompong, dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu. Nah, sewaktu dari ulat, semua orang pasti akan berkata jijik, ya, melihat ulat tidak ada orang yang senang gitu, enggak ada. Semuanya pasti berkata jijik. Nah, tetapi dalam kurun waktu tertentu kemudian ulat mulai mengurung diri, jadilah kepompong, dan dalam waktu tertentu juga ulat akan berusaha keluar menjadi sesuatu yang baru, yaitu kupu-kupu. Itu yang namanya metamorfosa atau metamorfoo.
Nah, kita akan melihat di dalam surat Roma, suratnya Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma dalam pasal 12 ayatnya yang kedua. Mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membaca firman Tuhan ini dengan keras, satu ayat saja, Roma 12 ayatnya yang kedua. Nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah perkataan Rasul Paulus ditujukan kepada sidang jemaat di Roma. Nah, kalau kita belajar surat Roma, pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 itu doktrin, teori. Jadi saudara diajar untuk jadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah, caranya harus seperti apa. Itu diajarkan oleh Rasul Paulus dengan diingatkan bahwa kita semuanya adalah umat berdosa. Tanpa adanya sebuah karya penebusan, dosa yang kita miliki tidak akan pernah bisa ditebus. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri. Kesalahan sendiri tidak mungkin bisa ditebus. Nah, disitulah Rasul Paulus banyak menceritakan tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat satu-satunya. Nah, di dalam doktrin yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ada banyak sekali orang-orang yang tidak setuju. Sehingga disitulah Rasul Paulus mencoba membeberkan karya Allah dari mulai penciptaan sampai pada akhirnya dalam cerita kitab yang terakhir. Nah, kemudian dalam Roma pasal 12, sesudah doktrin itu adalah praktek, ya praktikal. Nah, dalam Roma pasal 12 inilah yang disebut praktek. Nah, praktek yang diinginkan oleh Rasul Paulus yang pertama apa? Terjadi sesuatu yang namanya perubahan. Kalau dalam ayat 2 bagian A dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, artinya Pak Rasul Paulus amat sangat ingin bahwa setiap orang yang katanya sudah percaya di dalam Tuhan, sudah jadi Kristen, jangan tetap sama dengan yang dahulu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tetap sama dengan yang dahulu, artinya apa? Engkau tidak mengalami sesuatu yang benar, tidak mengalami sesuatu yang diperbarui oleh Tuhan. Nah, nanti kita akan cari tahu bagaimana caranya. Nah, secara khusus dikatakan tadi dalam kata berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu melingkupi apa? Perilaku, melingkupi pikiran. Ya, makanya apa? Pikiran kita atau perilaku kita yang kerap kali menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Masih ada banyak sekali orang-orang yang komplain tentang kekristenan kita. Nah, tujuan sebuah perubahan adalah supaya bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 hal. Nah, kita pada umumnya secara manusia jasmani, ya secara duniawi, kita selalu memberikan sebuah penekanan bahwa yang penting jadi orang itu baik. Ya, semua kita pasti akan setuju dengan kata-kata itu. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa kalau untuk jadi orang baik, tidak perlu harus jadi Kristen. Kenapa? Karena dari sejak awal permulaan ciptaan, Tuhan sudah berkata bahwa apa yang dicipta oleh Tuhan semuanya itu baik. Bahkan kita sebagai umat Tuhan, ciptaan yang paling sempurna, dikatakan bahwa manusia adalah amat sangat baik. Jadi artinya apa? Tanpa agama, manusia itu sudah baik. Makanya kalau kita Kristen, kita pengikut Tuhan, kita selalu menekankan yang penting jadi orang itu baik. Bapak Ibu harus ingat, ternyata level baik di hadapan Tuhan itu adalah level yang paling rendah. Makanya di sini dikatakan apa? Apa yang baik, itu level paling rendah. Kemudian sesudah level rendah baik apa? Dikatakan yang berkenan. Ya, kita seringkali mendengar kata benar. Baik, benar, sempurna atau berkenan. Nah, jadi level yang kedua dari seorang Kristen yang sesuai dengan kehendak Allah adalah harus benar. Nah, yang paling sulit adalah sempurna. Itu paling sulit.
Orang kerap kali berkata bahwa, oh, sempurna itu hanya milik Tuhan. Tapi saudara perlu ketahui bahwa kesempurnaan hidup itu bukan seperti artinya membayangkan yang tidak mungkin itu bisa dilakukan. Kesempurnaan itu dibayangkan seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya anak, begitu anakmu lahir, saudara pasti akan melihat itu secara fisik. Punya hidung, punya 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, jarinya lengkap, kanan 5, kiri 5, kakinya juga sama, 5. Orang begitu melihat bayi yang lahir, mungkin bayi itu enggak ganteng, mungkin bayi itu mungkin tidak tinggi, mungkin tidak cantik, tapi saudara begitu melihat sebuah kelahiran langsung berkatanya apa? Anakku sempurna. Jadi pengertian sempurna di sini artinya apa? Lengkap. Jadi sewaktu kita mau menjadi satu pribadi yang diarahkan oleh Tuhan dari level baik, benar, sempurna, artinya apa? Kita memperlengkapi dari segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Makanya dari tema Roma pasal 12 ayat 2 ini tujuannya adalah mengalami pembaharuan dalam berbagai aspek dan menjadi bahagia. Ya seperti tadi gambar kupu-kupu, dari sesuatu yang amat sangat buruk, berubah menjadi kepompong, dari kepompong menjadi sesuatu yang enak dilihat, enak dipandang. Orang begitu melihat kupu-kupu biasanya langsung berkata apa? Ih lucu, wih bagusnya luar biasa. Ya bahkan ada satu tempat yang namanya Taman Kupu-kupu. Orang sampai mendatangi taman itu tuh apa? Ingin menyentuh. Ya spesies kupu-kupu itu jumlahnya secara teori itu ada jutaan. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi kalau secara dunia jumlahnya jutaan. Orang sering kali mengejar satu tempat yang namanya Taman Kupu-kupu untuk apa? Untuk ingin melihat betapa indahnya itu. Nah Bapak Ibu, untuk sebuah perubahan itu bukan sesuatu yang gampang. Nah kita sebagai umat Tuhan, mau tidak mau, kita harus mau berubah. Harus. Kenapa harus berubah? Karena kalau Anda tidak berubah, Anda akan ketinggalan. Kalau kita masing-masing tetap mempertahankan bahwa saya dari sejak lahir memang sudah bawaannya begini. Maaf kata, kita semuanya nanti bisa mati gara-gara itu. Nah ada satu cerita ketika Anda mungkin masih ingat ada handphone yang dahulu paling hebat ya, namanya Nokia. Perusahaan handphone Nokia itu didahului dari sebuah perusahaan bubur bubur kertas, Pulp. Nah mereka mendirikan perusahaan ini dari tahun 1865. Dari sebuah perusahaan kertas kemudian berkembang, kemudian sekitar tahun 1900 sekian terjadi stagnan dalam perusahaan itu. Nah pemimpin perusahaan atau CEO perusahaan hari itu berpikir, apa yang bisa menjadikan sesuatu perusahaan ini semakin booming? Nah sekitar 1985 mereka mulai memikirkan tentang telekomunikasi. Ya dahulu dipimpin oleh Siemens, dipimpin oleh Motorola. Tapi kemudian suatu hari mereka mengadakan satu gebrakan dan singkat cerita, Nokia di tahun 1996 mulai muncul. Sampai kira-kira sekitar tahun 2000 Siemens maupun Motorola itu tersalip oleh Nokia. Hebat. Kapan kurun waktu kehebatan Nokia? Kurang lebih 14 tahun. Nokia hari itu memakai sebuah sistem yang namanya Symbian. Mereka tuh berpikir ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh produk lain. Tapi berkembangnya zaman sekitar tahun 2000 mulai muncul sistem yang namanya Android. Nah dari Android itu mulai berkembang dan Nokia ternyata tetap bertahan dengan Symbian. Singkat cerita di tahun 2010 Nokia mulai collab. Pada waktu collab mereka berpikir kami mau pindah ke Microsoft. Terjadi perpindahan tapi nanggung. Kenapa? Dalam sistem Microsoft itu tidak ada Google-nya. Sehingga sewaktu mereka tetap bertahan dengan Microsoft, Android ini sudah mulai melejit. Dan singkat cerita 2014
Nokia tutup, dijual hanya dengan harga 7 miliar dolar. Jadi artinya sekian triliun. Perusahaannya sangat besar, tapi dijual murah. Gara-garanya apa? CEO-nya yang terakhir namanya Stephen Elop. Dia berkata dalam penyerahan kepada pihak Microsoft, dia berkata begini, perusahaan kami tidak pernah salah. Manajemen kami adalah manajemen yang terbaik, tapi satu hal yang membuat kami hari ini harus tutup. Stephen Elop berkata apa? Kami terlambat mengadakan perubahan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dulu Nokia itu menguasai handphone sekitar 43% seluruh dunia. 1 tahun dia bisa jual minimal 20 juta unit handphone. Karena terlambat melakukan sebuah perubahan, akhirnya hancur, mati hari ini. Merek Nokia sudah tidak ada. Nah, sebuah perubahan itu memang tidak mudah. Semuanya serba mahal, semuanya perlu pembayaran tinggi, itu perubahan. Sama Anda kalau untuk suruh berubah kan rasanya kan, wah Pak, enak begini Pak, enak yang seperti ini sudah mapan, jangan diubah-ubah lagi. Tapi nggak bisa Bapak Ibu, perlu sebuah terobosan baru termasuk apa? Karakter. Makanya hari ini kita mau belajar dari perkataan Rasul Paulus, eksposisi kita 1 ayat, dalam Roma 12 ayat 1. Yuk kita bersama-sama membaca 1 ayat ini dengan keras. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada sidang jemaat Roma untuk memulai sebuah perubahan itu tidak perlu banyak ayat, cukup 1 ayat. Tapi dalam 1 ayat ini terjadi hal yang mendalam. Kenapa? Ada 4 hal yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama dikatakan apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu perubahan yang awal. Kemudian yang kedua, yang kudus. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Dan yang keempat adalah ibadah sejati. Nah, kita untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk 1 ayat. Ini berat Bapak Ibu, sulitnya luar biasa. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata karena itu saudara-saudara, itu tidak disebutkan demi kemurahan Allah, tidak. Tetapi penyebutannya adalah saudara-saudara, aku memohon, aku meminta kepadamu. Jadi kalau dalam Alkitab LAI bahasa Indonesia saya nggak terlalu tahu kenapa kok diberi sebuah penyataan, bukan sebuah permintaan. Tapi kalau di dalam perkataan King James dikatakan bahwa saudara-saudara, aku mohon, aku minta kepadamu. Kenapa kok Rasul Paulus hari itu sampai memohon, kenapa hari itu sampai meminta? Karena ternyata orang-orang di Roma yang hari itu getol di dalam Tuhan itu luar biasa. Secara kehidupan itu mereka masih jauh dari kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena kota Roma adalah kota besar. Kota Roma adalah kota yang secara perayaan hari raya itu kalau tidak salah perhitungannya kalau 1 tahun 365 hari. Hari rayanya atau hari liburnya itu bisa 200 hari Bapak Ibu. Jadi bayangkan cuma 165 hari kerja, yang 200 hari itu santai. Nah pertanyaannya kapan waktu mereka sedang apa yang mereka lakukan waktu mereka santai? Nonton gladiator. Terus apa lagi?
judi, taruhan, free sex. Hari itu belum ada narkoba, tapi mereka mabuk. Kalau kita ini orang Jawa mungkin molimo. Bapak Ibu bisa bayangkan Kristen tapi molimo. Kalau molimo itu kan apa saja? Mabuk, madat, maling, terus apa lagi nih? Madon, satunya saya lupa. Statusnya Kristen. Nah, Rasul Paulus melihat, loh kamu ini sudah aku beri doktrin. Aku sudah beri pengertian yang dalam tentang mengikut Kristus dengan benar. Tapi kenapa kalian tidak berubah? Muncullah ayat 1 tadi. Aku mohon, aku meminta kepadamu saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi apa yang Rasul Paulus minta dari sebuah perubahan? Yang pertama Bapak Ibu, untuk mengalami sesuatu perubahan yang besar, dimulai dari ibadah dengan benar. Ya, ini saya ambil dari Roma 12 ayat 1D, dikatakan demikian. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah sejati kalau dalam bahasa Inggris ini memakai kata reasonable service. Artinya apa? Pelayanan yang wajar. Jadi ternyata pengertian ibadah sejati itu adalah waktu kita datang kepada Tuhan, kita ini datang dengan kewajaran. Ternyata kata reasonable ini dalam bahasa asli itu memakai kata logikos. Logikos itu artinya masuk akal. Logikos itu artinya logika. Nah, sebuah pertanyaan, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, apa logika yang kau pakai? Kalau kita datang ibadah kan biasanya yang pertama ingin dilayani. Hamba Tuhan, full timer, pelayan-pelayan Tuhan yang di atas mimbar harus melayani jemaat dengan baik. Kalau enggak baik gimana? Jemaatnya ngambek. Nah, ternyata konsep pikir yang kita bangun selama ini salah. Loh kok salah Pak? Kan gereja memang harus melayani jemaat. Ya betul. Betul pandangan itu. Tapi kalau kita berbicara tentang ibadah sejati, ibadah yang benar, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan full timer, bukan pelayan mimbar yang di atas mimbar ini yang melayani saudara, bukan. Tetapi ternyata yang benar adalah apa? Kita sebagai jemaat datang beribadah itu untuk melayani Tuhan. Anda datang ibadah itu untuk berbakti kepada Tuhan. Makanya dikatakan apa? Reasonable service. Reasonable itu apa sih? Wajar, alasannya itu harus benar. Beralasan dengan benar, kira-kira seperti itu. Nah, jadi waktu kita sedang tidak benar gimana? Ya senaknya sendiri. Senaknya sendiri itu misalnya bagaimana? Contoh, datang lebih dari jam yang ditentukan. Ibadah jam 7, kita santai-santai, jam 7:04, jam 7:10, 7:20 baru nongol. Pikiran kita apa? Yang penting sudah ibadah. Saya berkata salah. Kenapa salah? Tidak sesuai dengan targetnya Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan itu dengan benar melalui ibadah? Seperti saya tuliskan, ibadah di hadapan Tuhan apabila dilakukan dengan alasan logis, yaitu karena mau membalas kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Makanya kan ada orang-orang tertentu begini, loh Pak, saya sudah rajin ibadah loh Pak. Pak, saya ke gereja tuh nggak pernah telat, nggak pernah bolong-bolong.
Tapi kenapa kok hidupku terus bermasalah? Coba kita cek masing-masing. Biasanya apa? Seenaknya sendiri. Termasuk saya dahulu sewaktu belum bertobat, saya menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang liturgi gereja. Jadi datang, nggak datang ya sudah, itu memang pekerjaan gereja seperti itu. Nanti kapan-kapan saudara bisa baca mulai dari Mazmur pasal 92, di situ dijelaskan. Kemudian dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58 dijelaskan juga tentang ibadah. Nah, suatu hari pernah ketika hari itu saya menjadi seorang yang pertobatan baru, secara kepekaan roh karena pimpinan Roh Kudus, hari itu saya peka. Nah, tapi karena saya masih mempunyai pola hidup yang lama, ketika saya datang ibadah, ya saya seenaknya. Misalkan seperti satu contoh, di dalam ruang ibadah saya masih guyon. Kemudian di dalam ruang ibadah pendeta sedang khotbah, kaki saya nangkring. Saya dulu menganggap bahwa itu enggak masalah. Tapi ketika hari itu saya menjadi seorang yang bertobat, saya mulai mengikut ibadah itu dengan sesuai apa yang Tuhan katakan. Ketika saya melakukan sesuatu yang keliru, kaki nangkring, ya jegang kalau orang Jawa bilang, tiba-tiba Roh Kudus itu dengan keras menegur, kenapa engkau tidak hormat kepada Bapamu yang di surga? Wih, saya kaget dengar suara seperti itu, cepat-cepat kaki saya turunkan. Pernah dulu saya melayani di bagian operator, di bagian operator pun saya guyon. Saya pikir kan ruang operator di Gajah Mada itu kan kedap, penuh kaca begitu, artinya kedap suara, nggak mungkin berisik di luar. Sedang ibadah saya guyon dengan teman saya, sesama pelayan Tuhan, sandalnya saya umpet lagi ibadah. Itu pun saya ditegur dengan keras. Dari sejak hari itu saya ngerti, wah ternyata ibadah itu sesuatu yang sakral. Itulah sebabnya kenapa Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20 berkata demikian. Kuduskanlah hari Sabat, sebab aku memberkati hari Sabat. Jadi kalau seorang yang melayani Tuhan dalam ibadah, secara khusus ibadah raya, berkat Tuhan itu dilimpahkan. Makanya lihat, Bapak Ibu boleh cek, ketika saudara bolong ibadah, pasti ada sesuatu dalam hatimu tuh gak enak. Damai itu tiba-tiba bisa hilang. Kenapa hilang? Engkau kehilangan berkat di hari itu. Tapi coba Anda datang, Anda melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Disitulah berkat damai itu akan mengalir. Anda mungkin akan tanya, loh Pak, saya baik-baik saja kok Pak. Gak ibadah saya baik. Ya coba dicek. Kenapa saya berani mengatakan coba dicek? Karena saya pernah mencoba melakukan itu. Saya dulu ini bukan orang yang ibadahnya rajin, bukan. Ya seperti kerap kali saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Dulu sebelum bertobat saya paling ibadah setahun paling banyak 2 atau 3 kali, itu paling banyak. Dulu saya nggak bisa merasakan sesuatu karena apa? Memang tidak ada yang mengarahkan. Tetapi sewaktu saya mulai terjun, saya mulai mengalami pertobatan, saya mengalami perubahan, saya muncul perasaan iri kepada senior-senior saya yang sudah pelayanan mimbar, yang sudah khotbah. Mereka kadang hari Minggu itu bisa tidak ibadah, hari Minggu itu kadang mereka ibadahnya sore. Saya coba ikut-ikutan dengan pola itu. Kenapa? Saya berpikir, oh itu senior. Tapi apa yang terjadi? Sewaktu saya melakukan seperti itu, saya mesti selalu kecelakaan. Saya itu mungkin kecelakaannya, saya itu mungkin ada 7 kali.
mulai dari ban hilang, mulai dari mobil ditabrak, mobil tabrakan adu arep, dan lain sebagainya. Dan setiap kali saya sedang celaka, saya selalu komplain kepada Tuhan. Tuhan, seniorku nggak masalah, kenapa aku masalah? Tapi Tuhan nggak jawab. Tuhan beri perkataan-perkataan ibadah itu di dalam Alkitab yang saya baca. Nah hari itu karena saya jengkel, saya ngomong begini kepada Tuhan. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan saya latihan ibadah selalu pagi. Kalau mungkin suatu hari nanti saya jadi full timer atau mungkin jadi gembala, saya sudah siap. Saya ngomong begitu. Benar, tahun 2004 tiba-tiba saya diutus ke Temanggung. 2005 saya diteguhkan menjadi seorang gembala. Di situ saya langsung ternyata Pak Tuhan tuh punya acara kepada setiap kita masing-masing. Tapi lihat, untuk melakukan yang namanya sebuah perubahan untuk ibadah tak, hanya ibadah Bapak Ibu, 2 jam paling lama. Kita sudah gelisah. Kita menganggap bahwa yang lain itu jauh lebih penting daripada ibadah. Ya nggak apa-apa, boleh. Tapi itu pandangan yang lama. Rasul Paulus mencoba mengingatkan, kalau ibadahmu tidak dengan benar, engkau tidak akan mengalami sesuatu yang baik. Makanya dikatakan apa? Itu adalah ibadah yang sejati. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus supaya apa? Agar kita bisa mengalami perubahan. Ini yang paling berat. Penyerahan diri. Dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya dan saudara hidup, tapi Tuhan minta persembahkan sebagai sesuatu yang hidup. Ini perbedaan agama Kristen, perbedaan kekristenan dengan yang lain. Kita dipaksa, kita diminta oleh Tuhan. Kalau engkau benar ingin mengalami sebuah perubahan, coba berani enggak engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Makanya diawali waktu kita masih kecil, saudara punya anak bayi, mungkin usianya baru sekian bulan, kenapa harus diserahkan kepada Tuhan? Karena apa? Penyerahan itu penting. Penyerahan itu supaya apa? Tuhan menjagai full 24 jam. Kita sebagai orang tua nggak bisa jaga 24 jam. Penyerahan anak itu penting. Begitu Anda beranjak dewasa, mulai masuk dalam usia kurang lebih 12 tahun, Anda mulai penyerahan diri melalui apa? Baptisan selam. Waktu penyerahan diri itu dilakukan melalui baptisan selam, Anda dalam koridor aman. Kenapa? Secara roh Anda dijaga oleh Tuhan. Tapi sesudah kita melakukan penyerahan secara baptisan selam, apa yang harus kita lakukan? Ini loh penyerahan hidup hari ini. Dari pengalaman saya ketika saya melayani orang waktu saya tantang, berani enggak Pak, Bapak menyerahkan diri kepada Tuhan? Orang tanya, apa itu? Komitmen. Waduh Pak, nanti kalau saya berkomitmen kepada Tuhan, saya kehilangan dong teman-teman saya yang lama. Padahal teman-teman saya yang lama ini nyenengke loh Pak. Dan nanti kalau sudah saya kehilangan teman, berarti kan saya nggak bisa kumpul lagi dengan mereka. Itu rata-rata muncul ketakutan seperti itu. Padahal kalau yang saya lihat, begitu Anda menyerahkan dirimu kepada Tuhan, engkau akan mengalami pembaharuan karena apa? Tuhan itu menolong. Tuhan akan menata, Tuhan akan membawa kehidupanmu kepada sesuatu yang benar, sehingga apa? Engkau akan diberi teman-teman yang baru. Loh, yang lama gimana Pak? Loh, yang lama tetap.
Cuma bedanya apa? Tidak lagi kumpul. Anda tetap kenal, Anda mungkin bisa say hello, Anda mungkin bisa makan bersama, pergi bersama, melakukan aktivitas bersama. Cuma tidak lagi seperti dulu. Kenapa Rasul Paulus memakai kata persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Ini yang saya katakan, ini tantangan. Kalau kita mati dipersembahkan, tidak ada rasa. Tapi coba Anda hidup, kemudian Anda serahkan kepada Tuhan, itu diibaratkan apa? Kita yang hidup itu diiris-iris pelan-pelan. Makanya lihat, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, prosesnya itu wah ada saja. Kenapa? Anda dibentuk ulang. Makanya dalam kitab Kejadian pasal 1, sewaktu Tuhan berkata, aku menciptakan manusia. Kata menciptakan dalam bahasa Inggris itu memakai kata to fashion. To fashion itu berkaitan dengan apa? Dengan pakaian. Satu lembar kain untuk bisa menjadi sebuah jas itu perlu proses yang panjang. Anda yang mau bikin jas atau mungkin Anda mau bikin pakaian, Anda mesti diukur. Kadang-kadang orang diukur itu buang-buang waktu. Wah, dadak diukur barang. Ya nggak usah diukur, nih saya kasih contoh saja. Diukur saja itu contohnya. Penjahit yang benar berkata, Bu, kalau diukur tuh nanti bisa lebih fit, lebih pas. Ah enggak lah, repot lah, aku sibuk. Begitu jadi gimana? Kok enggak enak ya? Kenapa? Karena Anda cuma jiplak. Tapi coba Anda mulai mau diukur satu persatu. Mungkin yang kemarin berat badanmu masih 55, hari ini mungkin sudah 65, masih mau nyontoh yang lama? Enggak bisa. Anda perlu diukur dulu ulang. Dulu pinggangmu mungkin cuma 70 cm. Hari ini pinggangmu 92. Kacek akeh. Anda mau nyontoh yang lama? Enggak bisa juga. Tuhan adalah penjahit kita yang baik. Dia ngukur segala sesuatu itu dengan pas. Kain yang cuma satu lembar itu perlu dipotong. Coba kalau kainnya ini bisa teriak, aduh dipotong sakit. Tidak jadi. Nanti begitu kainnya sudah jadi, belum jadi jahitan yang sesuai, Anda dipanggil ulang. Bu, besok fitting fit ya. Aduh, waktunya susah ini saya ngatur. Saya yang datang ke rumah ibu, wah sama, saya juga nggak bisa punya waktu di rumah. Makanya lihat, nanti bisa tanya sama Tante Wen itu. Tante Wen kalau bikin pakaian bisa 3 bulan nggak jadi-jadi. Yang salah tukang jahitnya atau yang mau jahit? Orang biasanya nyalahkan penjahitnya, kesuwen gawe nih. Tapi coba dicek ulang. Yang jahit kadang-kadang tidak punya waktu untuk mau dipas. Jadi sebuah perubahan itu perlu yang namanya bayar harga. Persembahkan sesuatu yang hidup, Anda harus rela dibentuk ulang, diiris. Yang enggak berguna dibuang. Termasuk hari ini ibu-ibu yang mungkin kelopak matanya sudah mulai membendul sininya, diapain saudara? Dokter kecantikan diiris, disayat, lemaknya dibuang. Sininya yang sudah mulai membendul juga mulai buang. Supaya apa? Tampil cantik, terjadi perubahan. Nanti orang ketemu, wih, sopo ya? Sopo ya? Alah, mosok lali, iya tambah ayu, mosok. Berapa coba untuk operasi ini? Kalau di Korea kalau nggak salah mungkin 80 juta, mungkin. Di Indonesia mungkin 40 juta, tapi kadang-kadang hasilnya nggak bagus. Ini loh, penyerahan diri itu rasanya waduh berat. Kenapa harus mempersembahkan hidupmu?
sebagai persembahan yang hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Rasul Paulus kemudian yang ketiga berkata apa? Yang kudus. Ya. Itu saya ambil dari Roma 12 1b. Yang kudus. Kudus kalau dalam bahasa asli itu memakai kata hagios. Hagios itu artinya suci. Hagios itu artinya sakral. Hagios itu artinya rela untuk dipisahkan. Jadi ternyata tentang kekudusan itu bicara tentang pemisahan. Seperti tadi saya sampaikan yang pertama, waktu Anda kumpul dengan pemabuk, begitu Anda ingin sebuah perubahan, Anda dipisahkan. Diibaratkan seperti Anda hari ini mungkin pilih buah mangga. Dalam satu keranjang mangga itu mungkin ada 100 buah mangga. Anda waktu beli tanya dulu harganya, berapa harganya? 20.000 1 kilo. Kita tanya lagi sama bakulnya, Bu, boleh milih enggak? Oh boleh, silahkan. Ambil mangga, pisah, dipisah, dipisah. Nah waktu terjadi pemisahan ini namanya hagios. Dikuduskan, disucikan. Nah kita sebagai orang Kristen seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat Roma. Anda untuk memisahkan dirimu dari sesuatu yang jahat. Dulu peminum, dulu pemabuk, dulu penjudi. Wah ini rasanya mau keluar dari sini berat. Tapi ini salah satu syarat untuk kita bisa mengalami perubahan. Tanpa kekudusan, firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan, manusia tidak bisa melihat Allah. Makanya kalau kadang-kadang Anda berkata, Pak, saya kok tidak bisa merasakan apa-apa ya? Lah bisa dicek, kudus enggak? Anda mungkin berkata, loh Pak, saya sudah tidak berzina loh Pak. Oke, bagus. Saya tidak mabuk, saya tidak judi Pak. Bagus. Tapi Tuhan berkata, kekudusan itu bukan hanya yang di luar fisik. Yang diutamakan oleh Tuhan adalah apa? Hatimu kudus atau enggak? Makanya di sini saya tuliskan, bicara tentang kudus, secara khusus jaga kekudusan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi kalau kita hari ini sudah tidak lagi mabuk, tidak lagi judi, tidak lagi melakukan perzinahan, oh ini cuma fisik. Tapi begitu hatimu ada sesuatu yang tidak sesuai di hadapan Tuhan, waktu hatimu tidak dibereskan, maka kekacauan dalam hidupmu yang di sisi luar itu pasti selalu muncul. Selalu itu. Nah kita lihat ayatnya dalam Roma pasal Roma 2 ayat 16, tolong dibacakan. Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Iya. Jadi Rasul Paulus pada waktu memberikan doktrin pengajaran kepada sidang jemaat Roma, dia berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Anda hari ini mungkin bisa bersandiwara. Waktu Anda sakit hati, Anda masih bisa senyum-senyum, cipika-cipiki dengan orang yang kau sedang tidak cocok. Anda masih bisa senyum, tapi senyummu hambar.
Manusia bisa ditipu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, suatu hari kelak, kalau kita nanti sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan, hal itu akan nampak, akan kelihatan. Kapan? Pada hari bila Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Nah, yang tahu hati kita masing-masing ya pribadi kita. Saya tidak tahu, Bapak Ibu juga tidak tahu saya. Saya senang dengan Bapak Ibu atau tidak yang tahu saya. Anda senang dengan saya atau tidak yang tahu Anda. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang punya ganjalan, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, ibadahmu itu akan langsung gugur. Makanya kenapa saya berikan poin tentang ibadah dengan benar itu masuk poin 1. Karena ini berkaitan kayak mata rantai. Ibadah sudah oke, penyerahan diri oke, hatimu belum beres. Tuhan ingatkan, suatu hari nanti ketika Tuhan harus berhadapan dengan kita, Tuhan akan lihat hatimu. Dan Bapak Ibu perlu ingat, di akhir zaman, Tuhan sudah berkata, yang jahat akan bertambah jahat, yang baik akan bertambah baik. Artinya, waktu saudara tidak mau melakukan pemberesan hati mulai sekarang, jangan mimpi kalau suatu hari nanti Anda semakin tua Anda berkata, nantilah kalau sudah tua aku pemberesan. Tuhan ingatkan, tidak bisa. Kenapa? Kurun waktu itu sudah diberitahu oleh Tuhan, yang jahat akan bertambah jahat. Jadi kalau Anda hari ini terus sakit hatimu, terus Anda kecewa, Anda tidak senang terus, ya tidak apa-apa boleh. Tapi ingat, saudara akan gagal di hadapan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak berubah. Dan ini pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus secara pribadi dalam Injil Matius pasal 5. Perhatikan. Matius 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai, ya kata Tuhan nih, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan apa? Supaya lawanmu itu jangan melaporkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Dalam Injil Lukas dikatakan, maka terdapatlah terdengar kertak gigi. Jadi Bapak Ibu ingat, ketika engkau masih punya musuh di dalam gereja ini, nanti musuhmu lapor sama Tuhan, Tuhan, orang itu terus musuhi aku. Tuhan, aku ini sudah mau pemberesan sama orang itu, tapi orang itu kalau ketemu aku melengos. Tuhan, orang itu tuh nggak tahu kenapa ya, sama aku kok bisa nggak seneng. Nah, orang itu akan lapor terus sama Tuhan. Nanti Tuhan akan datang kepada hidupmu melalui apa? Biasanya engkau diizinkan sakit. Sakit itu Tuhan bicara. Nah, waktu Tuhan bicara dalam sakitmu, engkau akan ingat, oh iya ya, aku masih belum beres dalam hal A, B, C. Tuhan ingatkan melalui hamba Tuhan. Anda enggak mempan, firman Tuhan berkata, tadi ayat 25 mana?
hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Enggak berubah, dilemparkan ke dalam penjara. Penjara itu identik dengan apa sih? Keterikatan. Penjara itu apa? Terkungkung. Penjara itu apa? Membuat kita tidak bisa bergerak. Makanya maafkan saya kalau kita hari ini mungkin terikat minum obat, terkungkung dengan sebuah situasi hati yang tidak enak terus, terikat dengan sesuatu yang membuat kita tidak bisa leluasa bergerak. Coba kita cek, bagaimana kekudusan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak cepat-cepat lakukan ini untuk sebuah perubahan, saya khawatir seperti Nokia itu loh. CEO-nya cuma bilang, kami semuanya tidak salah secara manajemen, tetapi kami terlambat berubah. Nokia sudah tidak bisa bangkit. Anda hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan, harus bisa bangkit. Amin. Saya sedang tidak menakut-nakuti saudara, tapi yakinlah, secara usia kita pasti tidak lama. Secara waktunya Tuhan, itu juga tidak lama. Terus apa yang kita mau cari, apa yang kita mau perbuat? Ini yang ketiga, kekudusan hati. Yang keempat terakhir. Yang keempat, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-1C, bukan 1B, itu saya salah ketik. Dikatakan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Acceptable. Acceptable itu kalau dalam bahasa asli itu memakai kata oirestos. Oirestos itu artinya well pleasing, agreeable. Artinya apa? Menyenangkan dan sangat menyenangkan. Ya kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia kan dikatakan yang berkenan kepada Allah. Seharusnya mungkin terjemahan yang benar adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu terjemahan yang benar harusnya. Nah sekarang pertanyaannya, apa kira-kira yang menyenangkan hati Tuhan? Dalam Mazmur pasal 147 ayat 11 dikatakan orang yang takut akan Dia. Jadi ternyata Tuhan itu senang sekali. Anda bisa menyenangkan Tuhan kalau Anda takut kepada Tuhan. Ayatnya berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ternyata hubungan orang yang takut kepada Tuhan karena punya harap. Sama, Anda kadang-kadang kan takut kepada seseorang, misalkan bosmu. Anda datang kepada bos, tentunya dengan hormat pasti. Tujuannya apa? Harapannya kalau Anda pinjam uang, bos kasih. Jadi ternyata hubungan takut itu dengan harap. Anda tidak punya pengharapan, otomatis Anda pasti tidak takut. Sama di dalam gereja seperti itu. Kalau harapanmu sudah pupus, Anda nggak takut Tuhan, ya seenaknya pasti itu otomatis. Itu dikatakan oleh pemazmur, ya, yang bisa menyenangkan hati Tuhan kalau ada orang yang takut kepada Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan tentang hati yang bersyukur. Itu ditulis dalam Mazmur 100 pasal 100 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Perhatikan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa saudara? Sukacita.
Jadi ternyata waktu kita ini datang kepada Tuhan di waktu kita ibadah, wajahmu merengut, wajahmu tidak bersahabat, wajahmu tidak menyenangkan, Tuhan gak senang. Tapi waktu engkau datang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kemudian dikatakan apa? Memasuki pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Jadi waktu Anda datang, wajahmu tuh begitu datang sudah mulai semeringah. Ketemu orang Anda mulai, wah, puji Tuhan, haleluya. Ya, hari ini kita kan masih dalam suasana Imlek, ya, Chinese New Year. Kita orang-orang Chinese, meskipun seperti saya ini nggak bisa bahasa Mandarin, kita masih punya tradisi. Kepada orang-orang yang jauh lebih tua, tadi saya ketemu langsung pai-pai. Pai untuk apa? Memberikan penghormatan. Loh, kita kan ketemu dalam ibadah. Saya tadi berkatanya gimana? Shinsun Kyonghi, Kyonghi, Kyonghi. Kadang-kadang kita pun mungkin orang Tionghoa pun kadang-kadang nggak ngerti kalau lagi pai itu sudah sembarang pai. Padahal pai itu semuanya punya arti. Kalau misalkan kepada Tuhan, painya begini. Kenapa ini hormat kepada yang tertinggi? Kepada orang tua atau kepada mungkin kakek nenek kita, painya disejajar dengan dahi. Ma, pom, nih. Tapi kalau dengan sesama, misalnya saya kepada Pak Budi, saya mungkin tidak begini, tapi agak sedikit tinggi, tapi mungkin di dagu. Pak Budi, Cilian. Kepada yang lebih muda, begini dada. Kepada mungkin yang lebih muda lagi, cucu, misalkan yang umurnya masih 20-an atau mungkin 15. Jadi ini ada semua urutannya. Anda datang dengan sukacita, berkat Tuhan mengalir. Anda yang hari ini bermusuhan, nanti pulang salaman, Tuhan berkati ya. Amin. Yang dimusuhkan apa kan tidak ada. Saya kadang-kadang heran begini Bapak Ibu, kita ini orang hidup kan makhluk sosial. Kita satu gereja mungkin bisa baik, dulu kita bersahabat, pindah gereja, jadi musuh. Saya kadang-kadang mikir, kalau begitu buat apa Anda beragama? Loh, agama tujuannya jelas untuk memperbaiki manusia. Tapi gara-gara sekarang sudah tidak satu gereja, musuhan. Waktu Anda bermusuhan, Anda kehilangan sukacita. Anda waktu kehilangan sukacita, Anda datang ke gereja di tempat ini ngapain? Bisa sorak-sorai? Gak bisa. Bisa Anda memberikan nyanyian syukur kepada Tuhan? Gak bisa. Bisa Anda memuji Tuhan dengan baik? Gak bisa. Tapi coba ubah hatimu, kita mau mulai beri sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang mungkin kemarin-kemarin kurang bersahabat, kalau perlu nanti salaman dipeluk. Ya, wanita dengan wanita pelukan silahkan. Pria dengan pria salaman yang erat peluk. Untuk apa? Sebuah perubahan. Ketika Anda dengan nyanyian syukur kepada Tuhan, berkat Tuhan itu datang dengan melimpah. Dan yang terakhir dalam Mazmur 34 dikatakan apa? Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kalau engkau hari ini bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku patah hati karena orang itu tak ajak damai, gak mau. Tuhan, aku rasa hatiku remuk karena orang itu mau tak
ajak pemberesan kok juga nggak mau. Aku mau serahkan kepada Tuhan. Waktu saudara berkata seperti itu kepada Tuhan, Tuhan senang kepada Anda. Waktu Tuhan senang kepada Anda, apa yang terjadi? Berkat Tuhan itu melimpah. Januari sudah berlalu, hari ini kita masuk Februari. Harapan saya, yuk di bulan Februari dan bulan-bulan mendatang, Tuhan sungguh memberkati kita semuanya dalam berbagai bidang. Maka Anda berbahagia. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan melakukan menerima perjamuan kudus. Untuk petugas yang sudah ditunjuk bisa mempersiapkan diri. Kita akan menaikkan pujian, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Terima kasih kepada Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Engkau terus berbicara kepada kami semuanya dari hati ke hati. Engkau mengingatkan kami, bahkan melalui Rasul-Mu. Rasul Tuhan itu meminta, memohon kepada kita semuanya, berubahlah oleh pembaruan budi-Mu.
berubah, kata Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tahu Engkau sedang mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi orang-orang yang kembali diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Engkau memperbarui dari sikap hati kami, dari pikiran kami, dari perilaku kami. Dan kami rela Tuhan untuk berubah. Dan perubahan itu Tuhan, kami mau tandai dengan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah perubahan itu dikokohkan melalui darah dan tubuh Kristus yang memerdekakan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semuanya yang hadir, yang sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kuduskan kami, sucikan kami. Tuhan, Kau juga memberkati akan kami semuanya yang sebentar melayani dan juga akan menerimanya. Saya undang untuk petugas perjamuan. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami terus diingatkan, kami terus ditolong, dan terus kami dikokohkan untuk kami mengingat karya penebusan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati roti dan anggur perjamuan, kuduskan, menjadi pengganti, substitusi atas dosa dan pelanggaran kami semuanya. Dengan pengudusan-Mu Tuhan, roti dan anggur serupa dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Dan ketika kami menerimanya, terjadi perubahan besar. Kami ditolong dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati untuk pelayan-pelayan-Mu yang sebentar akan membagikannya. Berkati dengan berkat sepenuh yang dari surga, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan menerimanya. Tuhan juga berkati akan seluruh sidang jemaat-Mu dengan pengudusan daripada-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri kelimpahan, yang memerlukan berkat kasih dan damai sejahtera Tuhan limpahkan dengan cara yang ajaib. Kami siap menerimanya Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita sudah memegang roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang tubuh Kristus, dan anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Dua unsur inilah yang menyelamatkan kita semuanya. Rasul Paulus mengungkapkan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama lebih tinggi mengangkat roti, lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama ungkapkan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Siarapalah para Urabaya la rasya karabara bara 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 bara. Shekarabaya la nasya la malamu. Senaya la marasya la malamu. La marasya la malama, shikanaya la marasya la malamu, shinaya la maraso, sembah Dia, puji Dia. Shinaya lama 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 lama. Shinaya lama rasya lamo. Haleluya. Sekarapaya lana ya lama larasu. Terima kasih. Urapan-Mu Tuhan pagi hari ini bekerja atas kami. Urapan-Mu Tuhan
Tuhan-Mu melingkupi kami. Syakara pembaruan, perubahan, kuat kuasa anugerah mengalir. Haleluya. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, ajaran yang sempurna seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau menjadi orang yang diubah karena firman-Mu Tuhan. Orang yang berubah karena mendengar firman-Mu Tuhan. Ini hati kami, bentuk kami sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Agar setiap kami Tuhan selalu mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Yang tidak Tuhan inginkan biar kiranya Engkau jauhkan dari hidup kami. Karena kami terus mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk gereja-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang akan kami beri Tuhan bagi gereja-Mu. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni hari ini Tuhan. Bahkan setiap kami yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan beri kami pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berkati hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Tuhan berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dan kita naikkan pujian Tuhan Allah-Mu ada di antara-Mu. Mari kita bersama-sama nyatakan, Tuhan Allah-Mu ada di antara-Mu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami, memberikan arahan dan memberi kemampuan yang baru untuk bersama-sama kami diubahkan oleh Tuhan. Kami mengamini apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kami sungguh Tuhan mau mengalami satu pembaharuan, sehingga nama-Mu yang akan semakin dipuji, nama-Mu yang akan semakin dipermuliakan. Tuhan, terima kasih juga untuk hari ini. Kemarin tanggal 31 Januari, saudari kami Ibu Puali berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan hal-hal yang baik melimpah di dalam dirinya. Keluarganya diberkati dan pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan akan setiap apa yang kami mohonkan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pembelian drum yang baru. Kami berdoa untuk persiapan ibadah peringatan hari ulang tahun ke-20 tahun Gereja GBT di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit.
Kami terus berdoa mengingat Tuhan akan Bapak Suparwoto, supaya Engkau beri kekuatan kembali, kesehatan yang prima, sehingga dia pun boleh bersama-sama kami kembali mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Kiranya Engkau mencukupkan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati akan setiap usaha dan pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Tuhan kiranya menolong, melancarkan, bahkan memberikan hal-hal yang baik. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para duda, janda, dan fakir miskin. Berkat Tuhan kiranya turun atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.